Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian, tentunya dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Hari Minggu ini kita merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara terkasih, sejak Tuhan kita Yesus Kristus sebelum naik ke surga, mengutus para murid-Nya untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia kepada segala bangsa, dengan berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kita juga diingatkan bahwa kita telah menerima pembaptisan dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Sejak itu, setiap kali kita juga mengakui iman kita dengan mengakui Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kali kita berdoa, kita juga melakukan tanda salib dengan mengucapkan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitulah Allah Tritunggal itu nampak dalam kehidupan keagamaan kita. Pada perayaan Allah Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas ini, baiklah sedikit banyak kita merenungkan siapa Allah Tritunggal itu dan bagaimana hakikatnya. Esa, namun ada 3 pribadi. Salah satu tuduhan yang terkadang dilontarkan terhadap orang Kristen adalah tuduhan menganut agama politeis. Karena orang Kristen percaya akan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena itu, lebih dari satu Allah, maka digolongkan kepada golongan politeis. Namun kita tetap mempertahankan bahwa Allah kita adalah Allah yang esa. Allah kita adalah satu. Namun Dia mempunyai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk orang tertentu, hal ini tidak masuk akal. Bagaimana 1 sekaligus 3? Tetapi untuk kita, itu adalah pengakuan iman kita. Dan memang untuk kita, Tritunggal Maha Kudus itu hakikatnya merupakan suatu misteri yang tidak mampu diolah atau dimengerti sepenuhnya oleh akal budi kita yang sangat terbatas. Maka pembicaraan tentang Allah Tritunggal tidak lagi melulu pembicaraan secara rasional, tetapi menyangkut iman. Pembicaraan tentang Allah Tritunggal bukan terutama untuk menjelaskan habis dan sejelas-jelasnya tentang hakikat Allah itu, tetapi pembicaraan mengenai bagaimana kita menghayati, bagaimana kita mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Santo Thomas Aquino menjelaskan bahwa pemahaman kita tentang Allah itu adalah suatu pemahaman yang selalu kurang. Dan Agustinus menegaskan bahwa pada saat kita memahaminya, memahami Allah, pada saat itu Dia bukan lagi Allah. Nah, bagaimanakah kita harus menghayati peranan dan juga hakikat Allah dalam kehidupan kita? Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Allah Tritunggal itu adalah kesatuan yang paling sempurna. Kesatuan itu didasari oleh kasih yang sempurna. Dalam kasih itulah Allah
menciptakan manusia. Dan dalam kasih itulah Allah mengutus putranya ketika manusia berada dalam kegelapan dosa untuk menyelamatkannya, untuk membawanya kepada kehidupan. Dan dalam kasih itulah Allah juga mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, untuk menyertai kita. Dan dalam lingkup itulah kita mengimani Allah sebagai pencipta, Allah Bapa kita yang Maha Kasih. Dan kita juga mengimani Allah Putra yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita sebagai Allah penebus kita. Dan begitu juga Allah Roh Kudus yang menyertai kita hingga akhir zaman, Roh kebenaran yang membawa kita kepada Allah, kepada kehidupan. Maka dalam merayakan Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita juga mengingat, merenungkan kembali tugas kita untuk memancarkan keindahan dari Allah Tritunggal itu. Keindahan kesatuan, keindahan kasih yang mendasari kesatuan itu. Kita juga mengusahakan agar dalam segala persatuan kita menghadirkan Allah sebagai unsur yang terpenting di dalamnya. Misalnya, di dalam keluarga ada orang tua, ada anak, dan kita tidak lupa bahwa Allah juga hadir di situ. Saudara-saudari terkasih, setiap kali kita sepanjang hidup kita menandai diri kita dengan tanda salib dan mengakui iman kita dengan menyebutkan Allah Tritunggal, kita juga diingatkan bahwa akhir dan tujuan dari kehidupan kita ini adalah bersatu, berlabuh dalam kesatuan terindah Allah Tritunggal itu. Dan kesatuan kita dengan Allah Tritunggal sebagaimana didoakan oleh Yesus Kristus sendiri adalah surga, adalah kehidupan yang kekal. Itulah tujuan dan penghayatan serta makna dari perayaan Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada saat ini. Semoga kita semua pada akhirnya dapat menyatu dan bersatu dalam keindahan, dalam kehidupan selamanya bersama Allah Tritunggal itu. Dan hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.